Selamat malam semuanya. Hari ini kita memasuki minggu ke-10. Materi kita minggu ini melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang perancangan reaktor. Oke, di minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang penentuan ukuran volume reaktor secara umum. Dimana kalau masih ingat, menentukan ukuran volume itu V sama dengan Q kali T. V-nya volume, Q-nya debit, T-nya adalah waktu. Nah, debit ini adalah debit air limbah yang mau diolah, dan T-nya adalah waktu detensi mikroba. Jadi, waktu detensi mikroba itu adalah waktu lamanya mikroba itu bisa hidup, bisa bertahan di dalam volume, di dalam reaktor kita gitu. Ini secara gampang, secara umum, secara kasat mata tuh seperti ini penentuan volume. Nah, tapi untuk merancang suatu volume reaktor itu tidak hanya dipengaruhi dari kedua aspek ini, melainkan ada aspek-aspek lain, yaitu contoh di dalam sistem lumpur aktif. Sistem lumpur aktif ini adalah yang terjadi di dalam volume reaktor kita ya, di dalam reaktor kita. Lumpur aktif ini nama lain dari mikroba ya, di dalam sistem lumpur aktif yang teraduk sempurna dengan pengembalian lumpur aktif. Jadi di dalam pengolahan biologis itu kadang kan unit-unitnya itu banyak ya. Unit bak pengendap 1 itu terjadi proses lumpur aktif juga, terus di bak kedua itu juga terjadi proses lumpur aktif. Nah, ketika air limbah kita masuk ke dalam unit 2, ini terkadang ada yang harus diresirkulasi, harus dikembalikan lumpur aktifnya kayak gini. Nah, itu pengembalian lumpur aktif yang dimaksud. Jadi pengendapan terjadi di sini ya, pengendapan lumpur terjadi di sini. Nah, lumpur yang ada di sini ini akan diresirkulasi untuk masuk ke dalam lumpur aktif yang sebelumnya, unit sebelumnya. Nah, jika sistem yang kita buat seperti itu, maka penentuan volume reaktor bisa dicari menggunakan persamaan ini, di mana Y-nya ini adalah yield perolehan ini minggu 9 sudah kita bahas ya, untuk mencari yield dibuka di pertemuan 9. Kemudian Q-nya ini adalah debit atau laju alir air limbah yang mau kita olah ya. Terus tetasi ini adalah waktu tinggal sel rata-rata. Untuk mencari waktu tinggal sel rata-rata, ini bisa dengan cara membagi antara massa mikroba dalam reaktor. Massa mikroba dalam reaktor dibagi dengan massa mikroba yang dibuang per hari. Ya. Jadi misalnya teman-teman lakukan uji laboratorium itu kan mengamati massa mikroba dari hari ke hari gitu ya. Misal hari pertama, kedua, dan seterusnya. Terus di sini data massa mikroba di dalam reaktor gitu ya. Jadi ini diambil di uji lab gitu, nilai MLSS, MLVSS-nya. Nah, itu kan ketahuan nanti massa mikroba yang ada di dalam reaktor ini gitu. Nah, untuk
ini juga sama. Ini masa mikroba yang dibuang. Nah, ini diuji lab kan yang dibuang ya. Diuji lab dapat kadar MLSS, MLVSS-nya itu yang akan menjadi nilai mikroba yang dibuang. Dan itu kita rata-ratakan ya, dari hari ke hari kita rata-ratakan. Kemudian hasil rata-ratanya nanti ini untuk MR dibagi dengan hasil rata-rata dari yang mikroba yang dibuang gitu nanti. Itu dapat waktu tinggal sel rata-rata. Kemudian untuk substrat ini juga teman-teman bisa cari nilai konsentrasi COD-nya diukur ya. Bukan jadi dicarinya itu dengan mengukur, jadi nilai COD, konsentrasi COD-nya ini diukur, terus influen dan effluentnya. Jadi misalnya ini masuk inlet, ini diambil ya sebelum masuk ke dalam reaktor, ini diambil, ditentukan nih kadar COD-nya di dalam laboratorium, dan yang effluentnya juga sama diambil dan diukur nilai COD-nya. Nah, jadi paham ya, saya ulangi, untuk merancang reaktor ini berarti yang diambil adalah kadar pertama tadi, kadar mikroba, kadar MLSS, MLVSS yang ada di dalam reaktor, sama kadar MLVSS yang akan dibuang ya, kadar lumpur yang akan dibuang. Kemudian kadar COD yang masuk dan kadar COD air limbah yang akan keluar. Selanjutnya X ini konsentrasi mikroorganisme dalam reaktor. Nah, ini yang tadi kita pakai datanya untuk penentuan waktu tinggal. Jadi waktu tinggal tadi kan MLVSS di dalam reaktor dibagi dengan MLVSS yang akan dibuang. MLVSS tahu ya, MLVSS itu suatu parameter ya, suatu parameter yang ada di air limbah itu mengujinya di laboratorium. Nah, dengan caranya itu dari proses pengukuran TSS. Kalau di laboratorium lingkungan kemarin mengukur TSS kan air limbah dimasukkan ke dalam kertas disaring ya, air limbahnya disaring, terus di oven, terus di oven dengan suhu tertentu ya. Nah, MLVSS itu caranya sama. Jadi dari hasil buangannya yang TSS itu proses lanjutannya itu adalah MLSS. Setelah MLSS baru MLVSS. Urutannya untuk mencari MLVSS itu TSS, ukur TSS, terus ukur MLSS, terus ukur MLVSS. Nah, untuk mengingatkan teman-teman, TSS sendiri itu kan prosesnya di oven dengan suhu 105 derajat Celcius ya, kertas saringnya. Jadi kertas saring yang untuk menguji TSS tadi ditimbang di awal, setelah ditimbang di awal kan disaring air limbahnya, kemudian di kertas saring yang digunakan menyaring tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu ini, kemudian dapatlah hasil timbangan yang kedua itu adalah nilai TSS atau nilai MLSS. Jadi TSS sama MLSS ini sama ya.
Jadi bisa di proses pengujiannya sama. Jadi bisa disebut TSS, bisa disebut dengan MLSS. Nah, kalau di dalam pengolahan biologis kita lebih senangnya nyebutnya itu adalah MLSS, bukan TSS. Karena kalau TSS itu kan total suspended solid. Suspended solid itu semua padatan yang ada di dalam situ. Jadi baik itu dia mikroba ataupun dia padatan kotoran gitu ya, padatan organik gitu. Nah, itu disebutnya adalah TSS, total suspended solid. Nah, kalau dalam pengolahan biologis biasanya ya padatannya ya memang merupakan padatan dari si mikroba itu sendiri. Ya, jadi lebih sering nyebutnya kalau dalam pengolahan biologis MLSS bukan TSS. Nah, MLVSS ini jadi MLVSS ini untuk mengetahui padatan yang memang dia benar-benar mikroba, bukan padatan lain. Jadi kalau TSS atau MLSS tadi itu masih ada padatan lain ya. Padatan lain di sini maksudnya misalnya bahan organik dari air limbah itu atau uh, padatan kotoran dan lain sebagainya. Nah, kalau MLVSS ini benar-benar mau mencari padatan yang mikroba gitu. Sudah bukan padatan bahan organik yang lain. Padatan bahan organik tidak dicari di MLVSS ini. Nah, jadi dari proses ini kita bisa lanjutkan untuk mencari nilai MLVSS. Cara mencarinya gimana? Jadi air buangannya tadi itu jangan dibuang, air yang habis disaring itu sorry bukan. Maaf, jadi bukan dari airnya, jadi dari kertas saring yang sudah ditimbang itu dimasukkan lagi ke dalam furnace. Furnace itu semacam oven tapi suhunya tinggi, 1000 misalnya katakanlah 1000 derajat Celcius gitu. Nah, itu setelah dimasukkan ke dalam furnace ini kemudian ditimbang lagi. Nah, yang ditimbang itu udah bentuknya kalau sebelumnya kertas saring kotor ya, kertas saring kotor yang habis digunakan menyaring di sini. Nah, setelah melalui pemanasan 1000 derajat Celcius dia akan menjadi abu. Jadi kertas saringnya itu nanti ada kayak abu-abunya itu. Nah, itu yang ditimbang. Itulah yang itu ditimbang. Jadi nilai MLVSS ya hasil dari kertas saring kotor dikurangi dengan cawan yang berisi abu. Itu ya. Coba dibuka lagi laboratorium lingkungannya ya kalau lupa. Kalau kita membahas itu lagi nanti 3 SKS lagi gitu ya. Jadi itu saya singgung sedikit sebentar tentang mencari MLSS dan MLVSS. Oke, selanjutnya untuk KD di sini. Jadi persamaan ini tadi udah paham ya. Untuk yang KD koefisien laju kematian ini berarti dari konsentrasi MLVSS-nya dicari dulu. Misalnya katakanlah kita udah punya datanya ya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ini hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini adalah konsentrasi MLVSS karena yang diminta kan sel rata-rata. Jadi konsentrasi MLVSS-nya yang menunjukkan penurunan ya. Jadi ketika dia sudah menurun, mati, itulah kita bisa mencari koefisien laju kematian. Nah, cari regresi linearnya ya, persamaan ini dari Excel gitu. Nah, ini koefisien misalnya kayak gini. Persamaannya kan biasanya di Excel tuh didapat dari
persamaan regresi linier ya, at trend line yang kemarin itu. Ini nilai koefisien laju kematiannya. Nah, gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan. Oke, selanjutnya di dalam rancangan reaktor ini kita juga perlu menghitung kuantitas lumpur yang dihasilkan. Nah, kenapa kita perlu mengukur kuantitas lumpur yang dihasilkan? Karena lumpur yang dihasilkan ini akan mengurangi kapasitas volume dari reaktor kita nanti gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan debit air yang mau kita olah dengan volume reaktor yang sebagian dipenuhi oleh lumpur. Nah, itu bisa diantisipasi gitu ya. Nah, untuk menghitung kuantitas lumpur, kita perlu mengetahui observed perolehan dari yang dipengaruhi oleh respirasi endogenous. Nah, respirasi endogenous itu apa? Pemecahan sel mikroba menjadi senyawa yang lebih sederhana gitu ya. Misalnya mikroba itu yang mati akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Misalnya senyawa akhirnya itu ya CO2 dan H2O gitu. Nah, observed yield ini dicari dari yield perolehan yang sebelumnya tadi atau yang ada di pertemuan ke-9 dibagi dengan 1 plus koefisien laju kematian mikroba ya dikali dengan waktu detensi mikroba. Ini udah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ketika udah dapat observed yield-nya, ini kita gunakan untuk menghitung produksi buangan lumpur aktif bersih yang biasa diukur sebagai MLVSS. Ya. Jadi nanti untuk mengetahui produksi buangan lumpur aktif ini maksudnya ya si mikroba itu ya. Nah, itu yang kita sebut MLVSS itu kan kita ketahui ini itu adalah konsentrasi mikroba gitu ya. Nah, itu sama dengan produksi buangan lumpur aktif ini. Dan bisa double check. Jadi kalau mau uji pakai laboratorium ya berarti kita bisa tahu nilai MLVSS, tapi kalau mau punya datanya COD ya, substrat ya kita bisa hitung pakai ini. Ya intinya bisa di double check, bisa melalui hitungan, bisa melalui laboratorium. Selanjutnya kita perlu juga mengukur kebutuhan oksigen, di mana untuk mengukur kebutuhan oksigen ini menggunakan persamaan 17 ini. Oksigen, kenapa sih oksigen perlu diukur gitu ya kebutuhannya? Karena oksigen ini digunakan untuk respirasi mikroba. Nah, kebutuhan oksigen ini dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti laju alir air limbah tersebut, kemudian COD inlet, COD outlet, terus banyaknya lumpur aktif yang dihasilkan, hingga nilai BOD-nya.
Nah, F ini adalah faktor konversi BOD5 menjadi BODL. Besarnya nilai F ini 0,68 kalau dicari di literatur terdahulu gitu. BOD sendiri tahu ya pengertiannya apa. BOD itu adalah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba dalam mendegradasi bahan kimia atau bahan organik ya. Nah, kenapa kita memerlukan faktor konversi ini ya? Karena asumsinya kita ini mau mengubah BOD atau bahan organik di dalam air limbah tersebut menjadi produk akhir gitu. Produk akhir di sini ini kita sebut dengan BODL. Ya, jadi BOD5 dirubah menjadi BODL. Nah, itu faktor konversinya sebesar 0,68. Nah, kemudian 1,42 ini adalah besarnya BODL dari 1 gram sel. Itu setara dengan 1,42 gitu ya. Jadi secara teori ya, kebutuhan oksigen ini bisa dihitung. Jadi oksigen yang ada di dalam air limbah itu kan nantinya akan mengoksidasi polutan ya. Mengoksidasi polutan dan hubungannya itu dengan mikroba tadi. Ya, oksigen yang dibutuhkan mikroba untuk mendegradasi bahan organik. Atau kalau COD kaitannya dengan mengoksidasi bahan kimia yang ada di dalam air limbah ya. Artinya yang bedanya kalau COD sama BOD, tadi COD itu susah diurai oleh mikroba, sedangkan BOD mudah diurai oleh mikroba. Nah, intinya kebutuhan oksigen ini dihitung dengan memperkirakan nilai BOD dan nilai COD-nya air limbah itu sendiri, yang mana nantinya ini akan dikurangi dengan lumpur yang akan dihasilkan dan akan dibuang ya. Jadi ini dikurangi oleh lumpur tersebut gitu kebutuhan oksigennya. Dikurangi karena lumpur ini tidak akan membutuhkan oksigen lagi gitu. Lumpur ini kan bisa dikatakan mikroba. Nah, ketika mikroba yang dihasilkan atau lumpur yang diendapkan itu diresirkulasi, dibuang, maka itu akan mengakibatkan kebutuhan oksigennya berkurang juga gitu kan. Makanya di sini dikurangi oleh lumpur yang dihasilkan. Oke, selanjutnya oksigen itu kan kita tidak ada oksigen yang murni ya. Biasanya oksigen itu disuplai dari udara. Nah, udara ini ya, kebutuhan udara yang harus disuplai ini bisa dikonversi dari oksigen yang kita hitung tadi dibagi dengan 1,2 dikali 0,232, di mana 1,2 ini adalah berat spesifik udara standar. Satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan 0,232 ini sebenarnya persentase ya bentuknya. 23,2% ini adalah asumsi gitu. Asumsi bahwa di dalam udara itu terdapat oksigen sebesar 23,2%. Unsur penyusunnya selain udara kan ada ya CO2, NO2,
N2, O2 gitu ya. N2 yang paling besar gas nitrogen. Nah, kalau gas oksigen di udara sekitar 23,2%. Dan untuk mensuplai udara itu biasanya kita menggunakan peralatan aerasi. Peralatan aerasi ini biasanya disebut dengan aerator. Nah, sistem kerja aerator, aerator itu kan banyak ya selang-selangnya, terus aksesoris-aksesoris pipanya ya, aksesoris selang gitu kan. Nah, itu akan menghambat transfer oksigen sehingga secara aktualnya udara yang akan masuk itu bukan yang ini, melainkan 80% dari ini. Nah, bisa dihitung volume udara aktual sama dengan volume udara dibagi dengan 0,08 atau kalau kita kali ini menjadi, ini kan 8 per 100 ya, 8 per 100. Berarti sekitar 8% ya. 8% itu berarti kalau dipindahkan menjadi kali berarti 100 dikali 100 per 8. Oke, jadi itu ya efisiensi transfer oksigen dari peralatan aerasi. Ini adalah 8% dari udara yang dihitung. Nah, nanti kebutuhan volume udara aktual ini harus mempertimbangkan faktor keamanan. Jangan sampai nanti oksigen yang masuk itu kurang. Kalau kurang, nanti mikrobanya mati. Nah, sehingga ini untuk mempertimbangkan faktor keamanan, itu bisa diasumsikan dengan nilai 2. Jadi nanti volume udara aktual ya, ini nanti dikali 2. Gitu untuk kebutuhannya. Oke, selanjutnya itu adalah kebutuhan tenaga. Kalau tadi kebutuhan oksigen, sekarang kebutuhan tenaga karena oksigen yang dimasukkan, udara yang dimasukkan ke dalam reaktor itu menggunakan aerator. Nah, aerator sendiri itu kan membutuhkan tenaga ya, atau aerator tersebut nama digerakkan oleh blower ya. Blower ini butuh tenaga. Nah, untuk menghitung tenaga pada blower kita dapat gunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini dipengaruhi oleh apa nih? Berat aliran udara. Berat aliran udara ini sama halnya kayak debit ya. Debit udara yang akan masuk biasanya tergantung dari aeratornya yang mau digunakan. Tipe aerator yang mau digunakan itu mempunyai debit sekian gitu misalnya spesifikasinya. Nah, itu menjadi berat aliran udara. Nilai konstanta gasnya ini diketahui untuk udara 8,314 kilojoule. Terus untuk suhu temperatur T-nya ini diukur, temperatur inletnya ini diukur di inlet, dan P2-nya ini tekanan absolut outlet, P1-nya tekanan absolut inlet. Baik tekanan absolut inlet maupun tekanan absolut outlet itu bisa diukur menggunakan alat pengukur tekanan. Nah, selanjutnya ini N-nya ini ada
untuk udara diketahui 0,283 dan untuk efisiensi dari si tenaga ini tidak 100% ya, melainkan 70 hingga 90%. Oke, gitu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam bahan kajian kita terkait perancangan bioreaktor. Semoga teman-teman paham. Terima kasih dan selamat malam.